Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Salam bertahan hidup. Seperti biasa, sudah pernah subscribe atau belum? Kalau belum, silakan di subscribe dan loncengnya dinyalain supaya semua tamu-tamu yang memberikan informasi, knowledge, inspirasi lahir dan batin selalu bisa terupdate nomor 1. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat cantik. Wow. Bahkan mendapat murid dari kecantikannya. Kalau itu nggak benar. Yang pastinya dia mendapatkan muri karena menjabat sebagai rektor termuda di Indonesia. Selamat datang Bu Rektor Risa Santoso. Thank you Ko Rudi udah diundang buat datang ke sini. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Sehat-sehat? Sehat. Malah ini harus nyelamatin nih, soalnya ini baru ulang tahun ke-8. Iya, pas taping ini adalah hari anniversary ulang tahun ke-8. Terima kasih di tengah kesibukannya super luar biasa dari Malang langsung jos naik helikopter ke sini. Naik helikopter ya. Hopefully gitu. Kepinginnya. Ekspektasinya kepingin gitu, tapi realitanya tidak seperti itu saya. Oke, pertanyaan pertama. Seperti biasa setiap tamu ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah enak mana? Jadi orang biasa tidak dikenal orang atau jadi seperti sekarang? Semua mengenal karena mendapat muri kan? Jadi rektor termuda langsung keluar ya Santoso. Dan semua media meliputnya. Oke. Ini pertanyaannya mungkin agak susah untuk dijawab ya. Soalnya kok saya sendiri tuh nggak ngerasa kalau segitu terkenalnya gitu loh Rudi. Very humble ya. Sambil minum ya. Iya. Bedanya cuma sekarang kalau misalnya ada orang mau apa nge-google baru kelihatan. Tapi kalau misalnya di jalan gitu kayaknya nggak pernah deh disapa karena kenal tuh nggak kayak gitu juga sih. Gitu ya. Tapi sebelum menjadi seperti sekarang ini, tapi ini benar-benar Bu Rektor ini hebat, bahkan pernah menjabat selama kurang lebih 7 bulan ya. Sebagai staf kepresidenan Jokowi 1,5 tahun. Oh I'm sorry, bahkan lebih lama lagi 1,5 tahun menjadi staf kepresidenan Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Kali ini akan belajar lebih banyak dari sosok yang sangat luar biasa. Waduh, thank you. Tapi sebelumnya dijawab dulu dong. Gimana yang lebih enak? Kehidupan yang terdahulu atau kehidupan yang sekarang? Kalau kehidupannya in general mungkin sekarang ya. Tapi nggak tahu apa itu gara-gara kayak I don't think itu karena keterkenalannya honestly. Cuman kayak lebih karena kerjaannya lebih suka aja gitu, lebih jelas gitu. Jadi karena tanggung jawabnya lebih banyak ya, mungkin kayak, jadi bener kayak kesehariannya gitu lebih senang. Jadi waktu 24 jam cukup nggak ya? Susah sih, terutama sekarang dengan kita kena pandemi gini ya ya. Jadi jadi lebih banyak hal yang perlu dilakukan. Terus semuanya juga serba online, jadi kayak kalau bisa lebih panjang lebih happy. Tapi gaya hidup yang baru lah ya. Benar. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai bagaimana mengenai rektor termudanya karena sudah hampir diliput sama banyak media selama 9 bulan terakhir. Tetapi saya lebih senang berbicara mengenai apa sih sebetulnya misi yang akan dibawa oleh seorang rektor, tidak hanya untuk mengembangkan daripada institusinya sendiri, tetapi tanggung jawab secara moral supaya siapapun yang lulus dari Institut Asia ini bisa sebagai seorang fighter. Jadi sebelum lebih dalam lagi, saya kurang lebih 10-12 tahun yang lalu, saya banyak bekerja sama diminta oleh universitas-universitas di Surabaya. Satu hari sebelum wisuda ada kelas pembekalan dan mereka harus mengikuti kelas saya terlebih dahulu. Kalau dia tidak datang besok tidak boleh wisuda. Dan ketika saya menjalani itu cukup berat berbicara sama orang yang mau lulus gitu loh ya. Tidaklah seperti yang dibayangkan, I'm sorry to say, artinya mereka sudah well prepare baik secara attitude, sosial, bagaimana kesadaran bersosialnya. Saya melihatnya ini kok gimana kok? Susahnya di mana nih?
susah untuk menerima hal baru mungkin karena mereka menurut saya, I'm sorry, wah saya ini sudah mau S1 loh, siapa kamu? Sudah well content mungkin sudah selama 4 tahun sudah. Jadi why artinya kok banyak yang tidak bisa tetap mau belajar gitu loh ketika mereka mau lulus gitu ya. What happened? Aku ngerasa juga sih, honestly ini itu aku ngerasa lumayan banyak yang punya mindset kalau wah merasa entitled gitu loh, aku udah lulus S1 gitu. Wow, I know everything, I know the word upside down gitu ya. Iya, bukan itu juga, kayak gini, ada kerjaan, kayak ada beberapa kasus gitu juga ketemu, oh mau kerja di misalnya di kayak sebut perusahaan nggak apa-apa lah ya, kayak misalnya di Indomarko, punyanya Indomaret, Yes. punya perusahaan, dan itu kadang-kadang orang mikirnya, waduh aku udah lulus S1, masa kerja di Indomaret? Padahal maksudnya in reality it is actually an honor kan buat kerja buat Indomarko di sebuah perusahaan yang gede banget kan gitu. Cuman ya itu kadang-kadang that kind of mindset itu memang masih banyak dan nggak hanya di beberapa kampus aja. Aku ngerasa kayak di mana-mana itu sudah cukup gitu. Dan itu ya mungkin belum kerasa susahnya kalau hidup di luar gitu. Kan di kampus gitu kayak kita ini paling nggak safe environment-nya ya. Tapi belum pernah ngerasa gagal, susah, kayak belum pernah kayak Korudi gini ngerasakan wah nggak pernah nangis darah ya. Yang pernah mereka mungkin masih nangis Bombay mungkin. Mungkin. Jadi mungkin begini loh ya. Karena sebetulnya saya ini pernah menulis satu buku. Jadi kira-kira di salah satu bab atau chapternya itu saya berbicara mengenai fase kehidupan manusia kurang lebih dibagi 3, per chapternya 25 tahun lah. Mereka itu kan di masa transisi. Dari menjadi seorang anak menjadi seorang yang harus produktif. Jadi ada yang mungkin mereka sudah matang, ya toh. Ada yang masih mungkin merasa oh enggak ya kayak begini, jadi masih terbawa gaya-gaya hidup yang lama. Nah, ketika berbicara dalam kapasitas Bu Rektor ini, kira-kira apa nih yang kedepannya mungkin bisa dilakukan supaya benar-benar mahasiswa-mahasiswi yang keluar dari Institut Asia benar-benar seorang yang humble, mau melakukan apapun dan mulai mau berjuang dari titik nol, artinya begitu. Ini kayaknya tadi juga aku belum jawab secara full juga ya. Aku ngerasa salah satu alasannya kenapa kok kita ini banyak mahasiswa yang seperti itu juga karena di kampus itu nggak banyak yang mendidik karakter gitu loh, atau at least activity-nya itu tidak mendidik karakter menjadi seseorang yang tangguh, kayak it comes easy gitu buat mereka gitu. Dan menurut aku ini yang kira-kira kita bisa perbaikin gitu. Misalnya diberikan aktivitas-aktivitas di luar kelas yang itu mengekspos mereka kepada keadaan yang sekarang ini di luar gimana, secara profesional gimana, suruh bikin project sendiri dan mereka misalnya suruh mencari sponsor, ya itu kan benar-benar harus belajar nih dan pasti banyak penolakan gitu. Dan itu juga salah satu misinya kita sih di Asia, gimana caranya kita bisa membuat lulusan kita itu benar-benar attitude-nya tangguh dan mau mencoba dan mau keep on learning juga gitu. Karena ketika saya berbicara secara terbuka, saya sering sampaikan sebetulnya bahwa at the end of the day, sepintar apapun, sehebat apapun kamu sebagai manusia, apabila kita tidak bisa cara berkomunikasi dengan baik dengan manusia lain, bisnis apapun tidaklah bisa berjalan dengan baik gitu loh ya. Nah, saya mungkin melihat begini, satu orang ini bolehlah pinter program komputer. Dia itu kadang-kadang saya bisa melihat dia itu lebih pinter bahasa komputer daripada bahasa manusia. Ya. Yeah. Padahal kepintarannya ini tidak laku ketika mereka tidak bisa pitching atau menjual atau mencari customer dan memelihara hubungan yang baik dengan customer-customernya begitu. Karena saya lihat ketika saya juga membuat program dengan programmer-programmer, very difficult to communicate. Jadi seolah-olah saya ngerti loh, iya tapi kan harus ada komunikasi yang baik. Nah, kalau keadaannya seperti ini kira-kira apa nih sebagai seorang pemimpin di universitas atau di Institut Asia ini?
keadaan seperti itu tuh, wah, untuk orang engineering ya, kayak teknik, memang itu perlu ditambahin sih. Kelas-kelas soft skill juga paling enggak itu, misalnya bukan kelas 1 semester ya, itu kayak kegiatan-kegiatan yang benar-benar mensupport di sananya. Dan benar banget sih, makanya kita juga beberapa tahun lalu kita mulai kegiatan seperti hackathon, jadi event-event di kampus yang itu benar-benar meminta mahasiswa itu sama-sama berkolaborasi, membuat sebuah ide, sebuah solusi dari masalah, dan mereka mencoba untuk mempitching ide itu ke orang. Dan itu menurut aku kegiatan-kegiatan seperti itu yang nanti bakal menambah banget experience-nya orang-orang. Wow. Iya. Dan ya itu lumrah ya, apalagi sekarang kita nih mau bikin sebuah program, itu kan juga mau nggak mau perlu masukan dari usernya kan. Yes. Semakin baik orang yang gunain itu kan ya paling enggak ya harus mengerti gimana dan mengkomunikasikan kalau misalnya ada yang kurang di mana, plusnya di mana, ya insight itu kan yang penting. Dan itu yang aku ngerasa ya apa ya, understandingnya, kayak kalau oh iya sih pengertiannya gitu, kayak kalau ini memang kita harus take into consideration orang-orang usernya, orang-orang lain, dan bisa mengkomunikasikan ini dengan lebih baik dan lebih profesional kayaknya ya. Iya, iya, saya kan setuju. Jadi mereka itu harus lebih diajarkan bahwa arti sukses itu bukan saya cuma bisa sendirian ketika kita belajar, misalkan ambil contoh program komputer. Ya kalau saya buat komputer ya semua harus dengar saya begitu loh. Tapi kan lebih benar-benar variabelnya banyak, harus bisa. Kadang-kadang ya kamu pinter, boleh pinter, nanti sama tim nggak bisa cocok gitu loh. Terus permintaan customer selalu tidak, oh nggak bisa. Padahal kan sebetulnya yang dioperasional kan ya customer ini, yang mengerti benar-benar alurnya sebetulnya ya. Itu sih aku ngerasa bener banget. Dan di sekarang ini kayaknya udah hampir nggak bisa deh kita ini bener-bener individualis gitu. Kecuali mungkin kayak misalnya investasi saham yang benar-benar kayak kamu nggak ada hubungan sama orang gitu ya. Kalau misalnya outside of itu susah banget sih buat orang untuk tidak belajar berkolaborasi sama orang lain. Karena saya nggak tahu ya, Bu Rektor ya, masih banyak orang yang saya temuin disiplin ilmunya ini cuma satu. Artinya ketika dia cuma sebagai programmer komputer ya disiplin ilmunya itu. Artinya begini, seperti pandemi sekarang ini. Banyak waktu di awal-awal kita pun termasuk saya pun juga mengundang salah satu juru bicara dari pemerintah yang berbicara, saya tanyakan juga penting mana ini kesehatan atau bisnis ya. Tetapi yang saya ajak bicara ini Pak Ari ini adalah orang yang punya disiplin ilmu yang sangat luas. Dan dia tidak menjawab ya harus kesehatan dulu atau harus bisnis dulu, dua-dua harus sejalan. Jadi tidak banyak kan orang yang bisa open minded seperti itulah. Saya mengambil satu kesimpulan, kenapa orang itu kok tidak bisa open minded? Mungkin karena fokus disiplin ilmu ini cuma itu aja ya. Menurut aku ada benernya juga kok. Dan ini I think akan lebih baik, terutama kayak sekarang ada kampus Merdeka gitu ya, di mana ini ada dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Nadiem juga jadi Menteri Pendidikan kita. Itu pemikirannya itu sejalan sama apa yang kita omongkan gini, dan makanya juga di sana diperbolehkan kita ini mengambil kelas-kelas yang bukan di disiplin ilmu kita gitu. Jadi boleh misalnya seorang mahasiswa yang ngambil program komputer untuk mengambil kelas accounting. Mungkin di tengah-tengah nanti ada mau bikin program buat accounting system juga bisa kan gitu. Dimana kita ini melebarkan wawasan kita. Jadi kedepannya I think bakal lebih baik gitu. Cuman ya dengan sekarang ini aku sering banget ngomong sama mahasiswaku sih. Kayak kamu sekarang mau lulus nih, kamu kira kayak udah stop, wah sudah lulus gak perlu belajar lagi. Stop learning. Gitu kayak wah, tapi kayak the fact is kayak mau nggak mau nanti setelah selesai kuliah belajarnya itu lebih banyak gitu. Kayak kamu harus belajar dengan lebih banyak, dengan hal-hal yang lebih kompleks, dan kalau misalnya kamu salah nanti bakal ada konsekuensinya gitu loh. Kalau misalnya di perusahaan. Dan kadang-kadang tidak punya kesempatan kedua untuk mengulang. Nah ya itu, kesempatan keduanya di perusahaan lain gitu. Iya. Atau ya kalau lu bisnis ya bangkrut deh gitu loh ya. Iya, mulai lagi begitu ya. Benar. Ya itulah. Saya ketika bicara tentang Pak Nadiem saya jadi ingat nih. 1,5 tahun menjadi staf kepresidenan ini apa yang paling sulit?
Yang paling sulit, kalau saya waktu itu kan jadi saya sendiri tuh waktu itu di kantor staf kepresidenan Niko. Jadi di bawahnya Bapak Kepala Staf Kepresidenan, bukan langsung di bawahnya Pak Jokowi. Jadi kita ada satu tim sendiri gitu. Dan itu waktu itu awal-awal dengan Bapak Teten Mas Duki, awal-awal dengan Pak Luhut, lalu dengan Bapak Teten Mas Duki setelah di reshuffle. Oke. Iya, dan setelah itu saya resign, baru sekarang Bapak Muldoko. Kalau saya sendiri yang saya ngerasa susah itu mungkin dengan keadaan politik ya. Karena mau nggak mau kalau misalnya kita ada di pemerintahan itu ada sebuah hal-hal prioritas, mau nggak mau kita ini kan membantu kementerian. Jadi mau nggak mau harus ada buy-in dari kementerian gitu. Dan kalau misalnya program apa yang kita anggap penting itu tidak dianggap penting oleh kementerian, akhirnya susah jalan gitu. Jadi di situ sih. Ya mungkin. Karena ya namanya politik bukan monotik ya. Ya, tambah pusing gitu ya. Karena ada yang sulit ya. Iya, dan ya inilah untuk membuat buy-in yang sama dari banyak orang yang pemikirannya itu berbeda-beda. Itu. Tapi enak nggak sih jadi staf kepresidenan itu? Itu mungkin impiannya orang kan. As we speak ya, saya aja sampai berpikir wah kalau satu hari Pak Pajang jadi staf kepresidenan, ya saya cuma melihat kerennya aja gitu loh. Karena ini adalah satu privilege yang dari 250 juta orang belum tentu kan gitu loh ya kita bisa dipilih gitu loh. Iya sih, dulu aku juga waktu pertama kali mau masuk ke KSP juga salah satu pemikirannya itu gitu, kayak wah mindsetnya kapan lagi nih gitu. Bisa nyoba kan, bisa belajar banyak kayak di KSP yang kayak kita sendiri, kayak saya aja sebelum itu nggak pernah pergi ke Istana Merdeka, ke daerah-daerah situ mana pernah gitu. Ya enak, banyak belajar sih, kayak it's a place to learn. Tapi waktu itu kan saya waktu masuk itu benar-benar baru lulus kuliah ya, jadi kayak lulus S2 langsung bantu di KSP. Itu dua tahun yang lalu ya? Itu enggak, sudah lama, 2015 sampai 2017. Sudah 5 tahun lalu. Oh itu setelah S1 sebelum S2? Enggak, atau setelah jadi lulus S2? Setelah lulus S2. Jadi waktu itu abis aku S1, terus waktu itu kan langsung S2. Cuman memang waktu itu sempat kerja sambil S1. Jadi waktu aku S1 juga sambil kerja. Terus ngambil S2, setelah lulus S2, jadi first full time job yang waktu lagi nggak belajar, nggak sambil kuliah, itu di KSP. Wow, hebat banget nih. Saya aja kalau sampai hari ini ya tahu-tahu nih ditelepon nih. Ya, nggak mungkin ada yang nelpon sih tahu-tahu. Pak Pajang, ayo ke Jakarta sebagai salah satu staf kepresidenan. Siap bos, kapan berangkat langsung? Karena saya itu adalah orang yang eager learning, terus learning sesuatu yang nggak tahu gitu loh ya. Mungkin ini kalau ada yang nonton, lalu ini salah satu dari KSP mungkin bisa. Tapi apa yang mau diminta untuk nggak punya kalian apa-apa. Expertnya terlalu itu, bingung nanti mau masuk kemana. Waktu itu kan saya jadi kayak staf ahli muda gitu. Jadi ya jadi benar-benar belajarnya banyak. Saya juga bisa bidang kepemudaan karena saya pernah pengalaman jadi anak muda. Anyway, nih ketika Bu Rektor ini masuk dan sebelum masuk pernah nggak nih kepikir kalau saya nih sampai sekarang ini adalah pertama kali saya bisa ngobrol panjang dengan Rektor. Pertama kali. Tadinya ya dengan beberapa universitas ya cuma sekedar say hi, chit chat sebelum saya mengisi acara atau apa. Saya ini kepingin yang jadi penasaran sampai sekarang nih. Kenapa ya? Kok banyak mahasiswa itu selalu ikut demo begitu loh. Pertanyaannya, kenapa kok ikut demo dan apabila di Institut Asia, kalau tentunya ada BEM-nya kan, kalau mereka minta izin demo gitu bagaimana? Minta izin demo? Loh, saya nggak paham ya, apakah ketika mahasiswa melalui BEM-nya itu mau demo itu harus izin ke universitas terlebih dahulu ya, atau bebas ya? Ini untungnya kita nggak pernah at the stage di mana BEM kita mau demo ya. Ya bukan mendemo universitasnya atau mendemo di luar gitu ya. Ikut menjadi bagian misalkan ada satu kebijaksanaan yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan begitu loh ya. Oke, ini menurut aku ya, ini biasanya kayak gitu tuh mulai dari sebuah komunitas, di mana komunitas itu terpengaruh oleh informasi dari
ya orang-orang lain gitu yang kayak memberikan ide untuk demo dan lain-lain. Kalau misalnya itu biasanya ya, ini kan ada demo tuh, ada demo yang baik, ada demo yang buruk. Ini kok saya kayaknya ini teori sendiri. Jadi kayak demo yang maksudnya untuk kepentingan bersama, ada demo yang untuk kerusuhan gitu loh. Iya, iya, benar. Kayak mungkin bener-bener ada yang nggak fair dan perlu didemo, tapi mungkin juga ada yang ya demo gitu-gitu. dengan cara yang elegan dan kurang elegan lah. Bener, biasanya kayak kalau elegan itu biasanya lebih ke petisi, kayak ayo kita tanda tangan petisi barengan. Jadi kita saya nggak mau makan 2 minggu gitu kan bisa itu, juga ya. Kalau itu nanti jadi Gandhi. Tapi ya itu juga bisa itu. Cuman ya itu ada yang menurut aku kayak oke, kita bikin petisi, kita soalnya nggak mau sesuatu. Itu menurut aku kayak fair aja gitu, sama-sama ya kita protes tentang sesuatu, banyak orang yang protes tentang sesuatu. Cuman kalau misalnya mau demo yang tujuannya itu memang mau membuat kerusuhan, menurut aku itu ya untungnya balik lagi nggak pernah ada sih. Tapi menurut aku ya itu balik dari komunitas yang mereka akhirnya mau bertindak sesuatu yang negatif gitu. Nah, gimana caranya kita menjaga lingkungan kita agar bersih dari hal-hal yang seperti itu? Artinya bersih 1000% ya tidak pernah mungkin, karena di era sosial media yang sangat luar biasa, tidak ada informasi yang tidak bisa kita orang terima begitu ya. Tidak ada yang bisa membendung informasi lah, kurang lebih begitu. Memang ini sekarang ini dengan adanya internet ya, semua tuh menurut aku semakin terpolarisasi gitu. Jadi kayak orang yang suka misalnya kubu A dan kubu B semakin fanatik tentang kubu itu gitu. Karena kalau misalnya kita search ya, kan Google tuh pinter ya. Misalnya kita search itu semakin kita algoritmanya bisa akan masukin kita ke orang-orang yang memang yang seperti biasa itu. dengan search-nya dia. Benar, kan. Jadi dia udah ada algoritma sendiri. Oh, kamu ini tipe orangnya kira-kira gini dan kamu akan tertarik sama hal-hal yang seperti ini. Ini jujur, jadi aku kan biasanya nge-search mengenai pendidikan, ada update tentang apa di Kemdikbud gitu. Terus setiap kali di Google saya di apa itu homepage itu newsnya selalu Pak Nadiem gitu. Jadi setiap kali Pak Nadiem, terus ada Kemdikbud gitu. Kayak wah ini Google ini algoritmanya gila sih. Terus kadang-kadang ya, terus buka Instagram keluar yang ada hubungannya dengan yang kayak itu semuanya. Bener, jadi nge-search di Google, terus nanti misalnya nge-search mau beli rak sepatu, terus di Instagram nanti sponsornya rak sepatu Informa gitu. Jangan-jangan nanti juga sudah Google nanti masuk ke alam mimpi kita juga. Waduh. Kita mimpi nih. Itu kayaknya terlalu banyak ngeliat internet, jadi mimpi. Mimpikan. Tapi itu sekarang sudah beneran dan ya itulah dampaknya. Jadi kita nih semakin nanti ngobrol sama orang yang sama-sama semakin fanatik, semakin gitu, semakin lebih kuat pegangannya gitu loh. Sebetulnya ya menurut saya ini begini loh ya, Bu Rektor. Kalau saya melihat ini kacamata, no, we're not talking about politics and anything. Kita ini berbicara mengenai bagaimana, karena kalau lebih banyak rektor-rektor di Indonesia yang benar-benar bisa mengawasi semuanya, bisa lebih mengajarkan, kan lebih ada prevensi di awal gitu, sehingga tidak terjadi, nah bahkan kadang-kadang kan akhirnya out of control begitu. Kalau kita lihat Hong Kong begitu ya, sampai berapa belas bulan begitu kan ya. Nah, apa nih sebetulnya yang harus dilakukan oleh rektor-rektor di Indonesia mungkin supaya hal-hal seperti itu, karena tujuannya apa sih ya, sebetulnya adalah fanatik. Menurut saya itu boleh fanatik, kerja pagi siang sore, kerja fanatik untuk hal yang positif itu boleh gitu yes. Benar. Cuman ya itulah, menurut aku banyak ini hal-hal yang tadi ya, yang negatif itu tuh keluarnya itu dari ketidakpuasan gitu loh. Dan itu sebenarnya salah satu kuncinya itu untuk komunikasi tadi sih, Korudi. Untuk benar-benar mau mendengarkan orang-orang yang memang mempunyai sebuah keluhan gitu. Dan mendengarkan kenapa sih keluh kesahnya. Meskipun kadang-kadang kita nggak bisa memberi sebuah solusi ya. I think dengan memberikan waktu untuk mau mendengarkan itu udah menunjukkan kalau kita tuh care enough untuk mendengarkan mereka. Iya. Karena yang namanya solusi ini kan begini ya, solusi itu kan menurut saya nih, solusi itu cuma ada di dalam pikiran kita kok. Apapun itu
Kalau solusinya tidak sesuai dengan pikiran kita dan kita tidak pernah bisa menerima, ya tidak akan pernah ada solusi kan. Ya kadang-kadang kan semua itu termasuk saya nih ya juga sering kecewa terhadap keadaan mungkin gitu ya. Kenapa saya kecewa? Karena tidak sesuai dengan otak saya gitu aja lah sebetulnya. Tetapi bagi orang lain mereka nggak kecewa kok ya. Jadi sebetulnya kan hanya memuaskan pemikiran kita sendiri gitu ya. Bener nggak sih? Ya bener, ada benernya. Dan selain itu ini kan Korudi ya, jadi kayak udah mikirin solusinya. Kadang-kadang orang itu menurut aku bisa stuck di bukan solusinya, di problemnya. Mikirinnya cuma yang jelek dari problemnya, tapi nggak mikirin apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa kita perbuat biar hal ini tuh berkurang gitu loh. Tradisi bukan sih sering mempermasalahkan masalah? Mungkin itu kayaknya kebiasaan buruk ya. Kayak menurut aku sendiri ini penting banget ya. Ini kayaknya kalau misalnya baca Stephen Covey Seven Habits itu loh. Itu kayak yang pertama itu kan dia bilang kayak be proaktif. Kayak mikirin apa sih yang ada di kontrol kita ngelakuin itu dulu gitu. Kayak jangan instead of kita our reach or beyond out of reach gitu kan. Iya, jadi kayak dia bilang ada hal-hal yang in our control, ada hal-hal yang terjadi outside of our control. Kita mau apapun itu ya nggak bakal berubah sebegitunya gitu. Dan ini yang ada di kontrol kita, ini yang kita perlu fokusin gitu. Kadang-kadang ya misalnya keadaan lagi buruk gitu ya, kayak kita mau nyalahin pandemi juga ya nggak bisa apa-apa gitu, tetap ada pandeminya, bukan tapi tiba-tiba. Kadang-kadang protesnya atau demonya itu satu kepuasan juga, paling tidak loh saya sudah bersuara puas. Nah itu yang menurut saluran aku. Begitu nah ya. Itu menurut aku itu salurannya itu sebenarnya harus ditampung. Makanya kayak misalnya kita sendiri ngelihat di luar negeri sering ada town hall meeting di mana kita ketemu satu tempat semuanya ketemu barengan, punya wadah untuk memberikan suara, itu jauh membantu. Meskipun kadang-kadang kayak problem itu ya solusinya mungkin ya at the end of the day communication lah ya. Bener, aku ngerasa awal mulanya itu dari situ. Dan itu aku pernah beberapa kali sih ngobrol sama mahasiswa yang kayak protes kayak tentang pandemi inilah, tentang kita online semua. Kalau diajakin ngomong itu kayak aku ngerasa sebentar aja diajakin ngomong sudah oke gitu. Cuman asal tahu ya groundingnya itu apa begitu. Benar, kadang-kadang nggak tahu pemikiran orang lain apa dan tidak punya konsiderasi yang cukup untuk memikirkan dari sisi orang itu gitu. Tapi buat saya ini kan kekurangan gitu. Buat saya ini kan kayak sesuatu yang minus. Orang lain minus ya pokoknya buat saya minus, saya protes kan gitu. Tapi kalau diberi pengertian kalau misalnya memang ya kita semua ini in this situation together gitu lah. Hal-hal seperti itu kayak keadaannya jauh lebih baik sih. Saya pernah melakukan hal ini, Bu Rektor. Gimana? 12 tahun yang lalu, di zamannya itu saya nggak tahu siapa yang menonton ini, Survival Talk, apakah Anda termasuk waktu itu sebagai Presiden BEM yang pernah saya undang di acara saya mengumpulkan Presiden BEM seluruh universitas di Surabaya. Saya ingin mengadakan waktu itu, saya ingin membimbing, saya ini ingin menciptakan 1 juta entrepreneur seluruh Indonesia, sukses sebelum usia 30. Wow, you know what happened? Apa yang terjadi? Semua menolak. Karena apa? Oh, I don't know. Lo menolaknya untuk ketemu? Menolak dalam bukan. Jadi ketika saya mensosialisasikan langkah-langkah saya untuk ini, lebih banyak jadi berdebatnya malah. Saya akhirnya terus terang, saya ngomong di podium itu, loh saya nggak jalan ini juga nggak masalah, akhirnya lebih baik saya bubarin aja, nggak usah adain deh. Lahirlah 1 juta entrepreneur di usia muda dan Anda salah satunya. Itu bukan, saya nggak minta loyalitas atau minta bagian, tetapi bagaimana saya ini mempunyai sampai hari ini mempunyai passion, saya ini ingin melihat lebih banyak orang sukses gitu loh. Karena logika saya, kalau lebih banyak orang sukses, dunia ini akan lebih sedikit lebih tenang. Wah, berarti boleh ini nanti bisa jadi mentor di Institut Asia. Kita ada inkubator bisnis, nah bisa itu disalurkan passionnya ke situ. Kalau dipercaya nih, nah, maka itu salah satunya Survival Talk ini kita buat. Saya buat karena saya ini masih punya yang namanya satu keinginan gitu loh. Saya yakin hari ini misalkan nih saya punya kekayaan 1 triliun,
Saya juga tidak bisa membantu 250 juta penduduk di Indonesia yang di bawah par, ya enggak 250. Apalagi saya nggak punya triliunan begitu ya. Saya hanya mampu bagaimana ngajarin banyak orang untuk memancing sesuatu yang baik, bukan memancing keributan begitu loh. Artinya ya saya sampai sekarang juga banyak bekerja sama dengan seperti UKP, USI begitu ya. Syukur-syukur kalau dipercaya juga oleh Institut Asia untuk bisa berbagi what is my thought gitu loh ya. Siapa tahu bisa tujuannya cuma satu. Saya itu lebih senang melihat orang itu berhasil dan sukses. Karena untuk berbicara dengan orang yang tidak sukses, apapun itu dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Karena bagi saya sukses itu punya bahasa tersendiri. Wow. Orang gagal punya bahasanya sendiri. Bahasa gimana kok? Bahasa dalam arti begini. Yuk kerja keras. Bahasa orang sukses. Oh yes. Bahasa orang yang gagal, yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya kerja keras. Alah, hidup ini kan sudah digariskan. Bahasanya totally berbeda. Respon dari bahasanya. Cara yes bisa respon ya, karena mungkin dari program kepalanya mungkin ya. Maka itu saya lebih senang ketika apapun itu saya mulai dengan mindset. Cara berpikir begini aja. Tidak banyak orang ya, tidak banyak orang ketika saya undang dengan respon yang bagus. Bahkan apa untungnya saya? Semua untungnya apa? Cang, Madam Cang. Are you sure? Saya loh terus terang ini hanya benar-benar ingin supaya yang menonton ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Nah, itu aja sulit. Kadang-kadang saya melihat, ini seorang yang bisa coba kita hubungin, tapi rasanya selalu melihatnya itu what's in it for me? Ya, what is it for me? All is for you gitu loh. Tapi notabene banyak orang hebat, orang sukses yang ketika saya minta mereka dengan senang hati untuk bisa berbagi. Disitulah bahasa-bahasa yang berbeda. Kolaborasi. Bagi orang sukses, kolaborasi itu emas. Bagi orang yang tidak pernah berhasil, kolaborasi, what is it for me? Ngapain gua mesti repot? Ngapain gua mesti melakukan hal-hal ya? Tapi contohnya seperti itu, banyak hal seperti itu. Maka itu saya ini sangat eager, karena ya memang waktu aja sebetulnya kan kita sudah rada lama ya. Untuk bisa merealisasikan Bu Rektor bisa duduk di Survival Talk ini rada lama ya. Maunya itu mau. Iya, tapi jadwalnya ini kan jadi akhirnya ya tegep terus. Jadi gimana nih cara merubah supaya Indonesia ini benar-benar yang keluar begitu S1 bisa siap lahir dan batin? Yang aku bilang pertama itu memang mindset itu penting banget. Dan itu tuh balik lagi harus dididik itu sebanyak mungkin. Kayak semakin kita tuh terekspos oleh hal tersebut, semakin kita familiar terhadap hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita cuma ngomong sekali waktu biasanya yudisium sebelum wisuda gitu, susah buat nyantolnya gitu loh. Harus diulang ya, itu mau nggak mau diproses di kuliah ini. Ya dari awal mungkin waktu orientasi dari awal sudah benar-benar dikasihin sebuah masukan. Oh kamu ini loh sebenarnya bisa. Harus punya sebuah mindset kalau kamu itu gagal pun ya nggak apa-apa. So what gitu. Kedepannya ada chances lebih banyak buat kamu sukses. Atau mungkin kalau kamu ini bisa. Dengan kamu ini ikut hal-hal macam-macam, kamu ini mendapatkan opportunity yang lebih. Kayak menurut aku dari pertama memang sudah harus diberikan sebuah kesadaran gitu. Kesadaran buat kita ini, kita ini bisa gitu. Bisa untuk membuat sesuatu yang lebih baik, bisa menjadi seseorang yang lebih hebat. Wow. Karena orang Indonesia ini sangat majemuk ya. Artinya banyak background yang bermacam-macam. Jadi dari sosial status, dari culture, dari semuanya, sehingga kadang-kadang itulah yang membuat mindset seseorang itu menjadi terikat kiri kanan dan semuanya. Tapi terlepas daripada itu, sebetulnya ngomong yang paling gampangnya gimana caranya bisa mencepat mengkarbit mereka menjadi orang yang dewasa lebih cepat begitu loh, mungkin gitu ya.
mengkarbitnya jadi lebih cepat ya. Kalau aku sih ini semakin mereka terekspos, kalau aku ya, makanya sekarang ini di Institut Asia pun kita berjalan yang baru, batch baru ini, minimum untuk kerja biasanya PKL, jadi kerja lapangan, itu Intern ya? minimum internship, itu kita minimum sekarang 3 bulan, yang sebelumnya 1 bulan, itu sekarang kita panjangnya 3 bulan. Ada opsi kalau misalnya mahasiswa mau 6 bulan itu pun boleh gitu. Ya udah kamu 6 bulan nanti bisa setelah selesai itu bisa jadi project untuk gantiin skripsi gitu, gantiin tugas akhir. Itu kita ada kayak gitu. Karena menurut aku gimana ya, balik lagi kita ini susah kalau mau mengajarkan itu semua di dalam ruang kelas. Meskipun bener. bisa loh, Ketemu bukannya orang nggak lebih bisa. banyak itu belajar yang bener-bener real kan. Bener, kayak kita ini dibekalin di kelas, tapi kalau kita nggak nyoba, percuma gitu. Lupa nanti di tengah. Ya, karena that's not the real world. Iya bener, dan itulah, ya ini kita di kampus juga ya, makanya sekarang banyak partneran sama industri dengan perusahaan-perusahaan yang bisa ngasihin pembekalan, ngasihin mereka misalnya ada program, mereka ada opportunity buat belajar di perusahaan tersebut, ya kita welcome banget buat industri itu, kita kerjasama bareng gitu, bikin program bareng di kampus. Makanya event pandemi ini pun kita sering banget ngundang webinar-webinar, bikin program-program yang mahasiswa tuh tetap bisa participate gitu. Karena ya disitulah kita ini benar-benar bisa belajar, at least bisa mengaplikan apa yang kita pelajari itu secara real gitu. Jadi mereka harus diperkenalkan lebih cepat, lebih banyak, lebih tahu supaya what is the real world gitu ya. Benar. Karena mereka selama ini kan hidup di dalam dunia berapa belas tahun, SD 6 tahun, ya kan, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. Kemudian kuliah 4 tahun, 16 tahun dia hidup di dalam dunianya, dan ketika mereka mau nyemplung the real world, sometimes terjadi denial, is it the real world atau it was the world I live before itu the real world, begitu loh mungkin ya. Benar. Nah, saya mau sharing nih di pengalaman, siapa tahu bisa bermanfaat untuk Institut Asia. Anak saya, dia sekolah hospitality management itu di China. Saya cuma tanya sama dia. Jadi saya ini membiasakan anak-anak saya ketika mereka mau sesuatu, mereka itu harus menjelaskan dengan logik. Kenapa? Why? So I have to support you or the other way. Jadi ketika dia mau sekolah ke China, saya cuma tanya gini, kenapa Didi harus bilang iya? Didi, ini sekolah very different. Sekolahnya itu very unique menurut saya. 6 bulan sekolah di university. Setelah selesai, 6 bulan kemudian saya harus magang. Balik lagi kuliah 6 bulan dan harus magang. You go, cepatan. That's very good. Jadi instead of habis 4 tahun, baru magang itu pun cuma 1 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Dan banyak orang ketika magang, this is just part of the program. Bukan, benar-benar belajar begitu ya. Jadi, dan ketika sudah selesai dari China, karena induk universitinya itu di Australia, anak saya harus ke Australia, tetapi ini sempat break karena pandemi. Ya, jadi saya senang sekali, karena kenapa? Ketika teori, dia harus masuk di dunia yang nyata. Dan ternyata kadang-kadang teorinya itu tidak ada semua kan di dunia nyata ini. Dan dia harus balik lagi dengan kebingungan. Kemarin yang diajarkan tidak ada semua, tidak dipakai ilmunya kadang-kadang gitu. Nah, jadi saya senang banget gitu loh. Terus akhirnya berapa kali internshipnya? Nah, sekarang sebetulnya sudah internship yang kedua, tetapi karena pandemi harus berhenti terlebih dahulu. Ya ini semoga Januari anak saya sudah bisa balik. Dia sebetulnya sudah diterima, dan saya selalu mengarahkan dia di di hotel chain terbesar di dunia. Jadi saya mau memang mulai awal saya kepingin anak saya punya history di situ begitu. Dan ini jadi programnya sendiri itu, kok saya jadi tanya, tapi menarik ini. Jadi 6 bulan sekolah, 6 bulan internship, 6 bulan sekolah, 6 bulan internship itu dan selama 4 tahun. Pindah ke Australia. Oh, menarik. Jadi totalnya 4 tahun. Tapi 4 tahunnya ini 2 tahun dia internnya 2 tahun. Wow. Menarik sih itu. Dan itu kayaknya kalau kita di Indonesia gini kepingin nyoba itu, ya memang harus itu sih. Jadi awal-awal ya sebelum kayak ini
kita ngobrol aja tentang sebelum pandemi maksudnya. Bukan sebelum Kampus Merdeka ini. Oke. Internship kalau di Indo itu yang dibolehkan sama Dikti itu cuma dihargain 6 SKS. Jadi selama apapun yang dianggap ya 6 SKS. Jadi kalau misalnya universitas, jadi ada sistem yang kurang tepat sebetulnya ya. Iya, sekarang udah lumayan, sekarang jadi 20. Karena cuma nilai sebetulnya ya. Ya iya, tapi kan akhirnya karena siswa ini ada minimum SKS-nya buat lulus, mereka harus nambahin ekstra kelas yang nggak bisa disubstitusi sama itu, sama internship itu. Kecuali universitasnya yang mau go around untuk membuat itu sebagai kelas, yang akhirnya mereka tetap harus ada tugas-tugas tambahan seperti itu. Jadi go around the system, bisa ya, bisa kalau mau diakalin bisa gitu. Makanya menurut aku dulu kalau misalnya kita ini ada internship itu ya paling 1 bulan, 3 bulan itu maksimum gitu. Maka itu kadang-kadang ya saya itu bukannya tidak mau menerima, saya ini sering ngomong, apa sih yang kamu pelajari intern itu cuma 1 bulan begitu loh. 3 bulan minim lah kalau misalnya. Maka itu banyak yang ketika mau intern saya sering ngomong, kamu bisa nggak 3 bulan? It's not for me. Karena gaya saya itu kalau mau belajar nggak bisa incip-incip gitu loh. Saya kadang-kadang taruh di satu departemen, kamu di situ 1 bulan. Dan kamu pindah, kamu bilang. Dan kamu tahu semua masalahnya benar-benar. Jadi intern itu belajar menangani masalah sebetulnya. Maka itu ketika anak saya tanya sama saya ketika intern yang pertama, Didi, kalau saya masuk hotel ini masuk di mana ya? Kamu menurut kamu di hotel itu pengalamanmu diajak kamu keliling dunia, kira-kira yang paling sulit, yang paling hektik di mana? Resto breakfast. Kamu apply di situ. Kan bener-bener itu. Waktunya pendek, harus ngelayanin 1 hotel dalam waktu cuma berapa jam. Dan saya senang anak saya itu ketika intern tak suruh cari yang paling sulit. Jadi di drill dulu awal-awal biar nanti lebih mudah gitu ya. Karena bagi saya privilege satu internship menurut saya itu bukan what you don't know, then you know ketika ada itu problem. Benar. Dan belajar dari orang-orang profesional kelas dunia itu how they solve it. Itu yang sangat mahal. Sebetulnya hitung-hitung kalau intern itu bayarnya itu kan mahal sekali kan, tetap cost-nya apa dan semua. Tapi bagi saya yang paling berharga ketika kita belajar dari seseorang itu adalah apa? The way they think. Karena dari cara berpikir yang beda, masalah apapun bisa outcome-nya bisa beda. Nah, kalau perusahaannya besar, masalahnya mesti lebih banyak. Kalau departemennya super hektik, masalahnya lebih banyak. Daripada misalkan ada nih ya, kadang-kadang teman saya, wah anak saya mau di sini, saya bilang nggak boleh, itu kan repot. Setengah mati kamu di situ. Saya enggak, saya justru carikan departemen yang killing dia. Jadi disitulah dia benar-benar dikarbit benar-benar. Kayak survival talk ini ya, jadi benar-benar how to survive. Kalau sudah lulus nanti bisa dijadiin salah satu itu. Yang lucunya terus terang ya, anak saya itu kan yang nomor 2 itu saya atau nomor 1 berkali-kali saya kepin undang dia. Oh gitu, ke survival talk? Iya, saya kepingin undang. Oh gitu. Sebagai salah satu lawan saya bicara, harus sebagai tamu. You know apa yang dia jawab? Apa? Suatu hari kalau saya sudah bisa membuktikan sesuatu, Didi layak undang. Sekarang masih belum. Wow. Justru itulah yang jawaban yang kayak gitu loh, yang tidak banyak orang bisa artinya gini, dia itu malu kalau sekarang harus bisa berbicara menurut saya dia cukup berhasil ketika intern. Bahkan benar-benar di internshipnya di perusahaan yang sangat super luar biasa, nomor 1 di hospitality dunia. Bahkan dia itu sudah layaknya orang intern, sudah intern rasa manajer gitu loh. Benar-benar yang dicari apapun untuk bantu memutuskan apapun dia dicari. Jadi ya kenapa? Karena dia melewati hal-hal yang super sulit terus begitu loh. Jadi lah zaman sekarang ini tidak banyak orang mau mencari kesulitan, yang ada menjauhi kesulitan. Tapi bagi saya ketika kamu tidak pernah mengalami sulit, kamu tidak akan pernah bisa sukses. Orang sukses itu karena sudah setiap hari itu dia menelan kesulitan kurang lebih mungkin setiap tarikan nafas separuhnya itu kesulitan. Iya. Nggak hanya kesulitan, kegagalan juga ya. Patah hati kudung tidur aja rasanya kepin bangun kalau masalah belum dapat. Seneng sekali. Tapi
suka atau tidak suka ya kita harus selesaiin episode ini, kalau enggak ya kalau saya ini ngomong dunia pendidikan Panjang. wah panjang, karena saya itu termasuk orang yang suka karakter building gitu, development. Saya tuh very like to talk and discuss about it. Sebagai penutup nih, apa pesan-pesannya mungkin di sini untuk teman-teman semua, dan mungkin bisa disampaikan apa perbedaan mungkin kalau di Institut Asia itu apa yang beda dengan yang lain. Wah, kalau ini buat teman-teman yang nonton Survival Talk ya, ini kita in the spirit of survival, apalagi sekarang lagi pandemi ini ya. Jadi ini super penting dimana kita ini mau untuk terus berjuang, karena kita ini sekarang ya keadaan ini semakin tidak menentu ya. Yes. Semakin lama pandemi dikira 3 bulan, ternyata ya sampai sekarang juga masih aja gitu. Tapi mau nggak mau ya kita ini sekarang dilatih, ini dipaksa untuk mau nggak mau belajar adaptasi. Dan itu aku kalau misalnya minta, mungkin teman-teman itu ngelihat itu bukan sebagai sebuah halangan, tetapi sebagai sebuah challenge. Gimana sih aku ini bisa ke depannya lebih baik karena ini gitu. Wow. Dan itu menurut aku mindset yang perlu buat teman-teman. Kalau tadi ditanya ini Institut Asia apa bedanya, yang pasti kita sekarang ini pasti lebih banyak untuk meng-engage mahasiswa untuk ikut program-program, project-project di luar kelas juga gitu. Juga project-project yang benar-benar bisa hands on, yang benar-benar bisa dicoba. Jadi di situ kita juga mau nggak hanya mahasiswa itu belajar di kelas juga, tetapi juga belajar di luar kelas. Bener, dan itu kayaknya salah satu yang kita aim untuk kedepannya semakin kita tingkatkan di Institut Asia. Oke, terima kasih banyak Bu Rektor. Senang sekali, berharap satu hari saya juga bisa berbagi dan kemudian Indonesia bisa menjadi luar biasa. Salah satunya juga kontribusi dari apapun yang dipikirkan dan dilakukan oleh Bu Rektor. Terima kasih, sukses selalu, salam bertahan hidup. Thank you Pak, thank you udah diundang. Thank you. Jangan lupa kalau ingin melihat orang-orang hebat di episode yang selanjutnya, subscribe loncengnya. Salam bertahan hidup.